Guys, kalian tahu nggak sih, kalau di Prancis itu ada desa di mana orang-orangnya hidup tanpa busana sehari-hari? Dan yang lebih gila lagi, kalian bisa beli rumah di sana cuma dengan 1 euro doang. Iya, cuma 15.000 rupiah. Tapi tunggu dulu, ada syaratnya yang bikin kaget. Stay tune sampai akhir video, karena 10 fakta ini bakal bikin kalian melongo. Ready? Let's go. Tetaplah penasaran tapi jangan lupa batasan. 10. Prancis tanpa gedung, pencakar langit. Fakta pertama yang bikin gua amazed banget. Prancis itu ukurannya hampir sama kayak Texas, guys. Tapi tahu nggak sih, di pusat kota bersejarah Prancis, terutama Paris, kalian nggak bakal nemuin gedung pencakar langit sama sekali. Kenapa? Karena pemerintah Prancis dengan sengaja mempertahankan arsitektur kuno dari abad ke-19. Jadi, kalau kalian jalan-jalan ke Paris pusat, semua bangunannya masih di bawah 10 lantai dengan atap miring yang khas dan balkon-balkon cantik bergaya klasik. Iklimnya juga enak banget. Musim panasnya kayak California, musim dinginnya kayak awal musim semi di New York. Tapi hati-hati ya guys, orang Prancis itu bangga banget sama bahasanya. Jadi mereka sering gak mau ngomong bahasa Inggris. 9. Desa kebebasan tubuh terbesar di dunia. Nah, ini dia yang paling kontroversial. Di selatan Prancis, ada desa bernama Cap d'Agde yang dijuluki ibu kota kebebasan tubuh dunia. Ini bukan cuma resort biasa guys, tapi seluruh komunitas di mana orang-orangnya hidup dengan gaya hidup naturis. Bayangin deh, di desa ini orang bisa belanja ke pasar, minum kopi, ambil uang di ATM, bahkan ke apotek dalam keadaan natural. Desanya lengkap banget, ada bank, hotel, restoran, lapangan tenis, sampai pantai panjang. Yang uniknya, polisinya tetap pakai seragam lengkap sementara penduduk lokalnya memilih gaya hidup yang beda total. Prancis punya lebih dari 500 resort yang ramah untuk gaya hidup kayak gini loh. Tapi ingat ya guys, ini bukan tempat yang bisa dikunjungi sembarangan. Kalian harus booking terlebih dahulu, daftar, dan setuju sama kode etik mereka. 8. Wanita Prancis, ikon fashion dunia. Guys, gue harus cerita soal wanita Prancis yang emang legendaris banget dalam hal fashion. Mereka tuh bisa cuma pakai blus putih, jeans biasa, shawl sutra, dan lipstik merah dikit aja, tapi tetap kelihatan super elegan. Di Paris, berpakaian rapi itu bukan cuma buat acara khusus. Banyak wanita yang pakai dress panjang yang anggun, eyeliner yang sedikit blur, dan lipstik merah signature mereka cuma buat belanja groceries doang. Yang bikin makin keren, wanita Prancis itu nggak cuma jago fashion, tapi juga memimpin di bidang seni, jurnalisme, kuliner, bahkan teknologi. Lebih dari 40% startup di Prancis didirikan sama wanita loh. Dan surprise-nya, mereka tuh terbuka banget buat relationship sama orang asing, terutama orang Amerika. Mereka udah master banget seni merayu dengan cara yang subtle, witty, dan bikin penasaran terus. 7. Budaya kopi paling unik di dunia. Kalian mau ngerasain Prancis yang sesungguhnya? Gak perlu masuk museum, cukup duduk di kursi pinggir jalan, pesan espresso kecil, dan lihat kehidupan berlalu gitu aja. Itulah ritme puitis Paris yang slow dan santai banget. Espresso Prancis itu cuma 30 mili guys. Cuma sebesar jari aja tapi rasanya kaya dan intens banget. Cafe au lait cuma diminum pagi hari. Dipasangkan sama roti baguette yang dikasih mentega, koran harian, dan anggukan sopan ke orang yang lewat. Dan anggukan sopan itu bisa bikin kalian hemat uang loh. Ada cafe yang punya sistem harga unik. Un café s'il vous plaît dengan sopan sama dengan 1,40 euro. Un café tanpa basa-basi sama dengan 7 euro. Ini pengingat lucu bahwa sopan santun itu penting banget. Harga kopi juga tergantung di mana kalian duduk. Berdiri di counter cuma $1, duduk di dalam $2, tapi duduk di pinggir jalan menikmati sinar matahari Paris bisa $3 atau lebih. Tapi nggak ada yang komplain karena yang mereka beli bukan cuma kopi, tapi momen itu sendiri. 6. Demo itu kebanggaan nasional. Ini dia yang paling unik guys. Di Prancis, orang nggak cuma demo buat tentang sesuatu, tapi buat menyatakan, suara gue penting. Kalau di negara lain, mogok kerja itu jalan terakhir. Di Prancis, itu udah jadi gaya hidup yang mengakar dan dianggap sebagai kebanggaan kolektif. Menurut data Eurostat dan OECD, Prancis konsisten masuk 3 besar di Eropa untuk hari kerja yang hilang karena mogok. Rata-rata 120 hari mogok per 10.000 pekerja setiap tahun. Yang menarik bukan angkanya, tapi mindsetnya. Warga Prancis ngelihat mogok bukan sebagai chaos,
tapi sebagai tindakan sipil yang mature ketika keadilan atau martabat dipertaruhkan. Dan gak cuma pekerja aja, aktor, siswa SMA, pilot Air France, penari balet, semua ikut gabung kalau ada yang dirasa gak adil. Bahkan ada tahun di mana jadwal mogok selaras sama liburan, seolah masyarakat Prancis menekan tombol reset dengan cara mereka sendiri. 5. Beli rumah cuma 1 euro. Guys, ini beneran bukan joke. Di Prancis kalian bisa beli rumah cuma 1 euro, lebih murah dari espresso di Paris. Program Maison à 1 euro diluncurkan tahun 2018 sama kota Roubaix buat menghidupkan kembali lingkungan yang terbengkalai. Sampai 2023, lebih dari 100 rumah udah ditawarin lewat skema ini. Tapi 1 euro itu datang dengan janji loh. Kalian harus renovasi rumahnya dalam 1-2 tahun dan tinggal di situ minimal 5-10 tahun. Biaya renovasinya emang gak main-main, sekitar $50.000 hingga $150.000. Tapi pajak properti tahunannya cuma sekitar $300, jauh lebih rendah dari AS. Banyak rumah-rumah ini ada di Desa Batu yang cantik, di mana lonceng gereja berbunyi setiap sore dan baget segar selalu hangat di toko roti pojok. Yang menarik, uang aja nggak jamin kalian dapat rumah. Beberapa kota ngadain lottery atau ranking prioritas buat milih pelamar yang beneran komit buat restore komunitasnya. 4. Hidup di Paris, kota cahaya. Paris adalah satu-satunya ibu kota di Eropa tanpa gedung pencakar langit di pusatnya. Prancis dengan sengaja mempertahankan keindahan asli arsitektur Haussmann abad ke-19. Balkon besi mentah, atap abu-abu, dan jalan batu yang melengkung kayak melodi lama. Kotanya sangat bersejarah sampai setiap sudut rasanya kayak set film, tapi tetap vibrant banget. Kalian mungkin bisa denger jazz live dari seberang jalan di Montmartre, tempat Picasso dulu tinggal. Kalian bisa naik ke bukit paling curam di Paris dan berdiri di depan Wall of Love, di mana "Aku cinta kamu" ditulis dalam 301 bahasa. Malamnya, Paris berubah jadi panggung cahaya dengan 296 iluminasi artistik. Menara Eiffel, yang dulu dieyek sebagai bekas luka baja dan hampir dibongkar, sekarang mempesona setiap jam dengan 20.000 lampu LED. Surprise-nya, di musim panas banyak orang Paris ninggalin kotanya buat ke kota pantai atau liburan internasional, kadang sebulan penuh. Akibatnya jalanan yang biasanya ramai jadi sepi, dan Paris jadi punya pesona khusus di musim panas. 3. Keajaiban dunia paling unik, Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang bertengger antara daratan dan laut. Ketika air pasang naik, tempat ini jadi terisolasi total kayak benteng terapung. Lebih dari 3 juta orang mengunjungi keajaiban ini setiap tahun. Terus ada Chamonix Mont Blanc, surga musim dingin buat skiers dan dreamland buat pendaki musim panas. Ini salah satu tempat langka di mana kalian bisa naik cable car ke puncak yang bersalju dan minum wine Prancis sambil kagum sama Alps kayak lukisan minyak hidup. Dan mungkin keajaiban paling menyentuh, Palais Ideal du Facteur Cheval. Dibangun sepenuhnya sama satu orang selama 33 tahun pakai batu, tangan kosong, dan gerobak dorong. Tanpa desain atau alat modern, dia menciptakan kastil yang kelihatan straight out of fairy tale. 2. Asal muasal unik parfum di Prancis. Prancis dikenal sebagai ibu kota parfum dunia, rumah bagi brand legendaris kayak Chanel, Dior, Guerlain, dan Lancôme. Setiap tetes fragrance dianggap sebagai karya seni. Tapi tahu nggak guys, parfum awalnya punya tujuan yang sangat praktis, menutupi bau badan. Di masa di mana mandi itu jarang, bangsawan Prancis menghindari air karena takut membawa penyakit melalui kulit. Tradisi itu masih bergema sampai sekarang. Orang Prancis modern biasanya mandi 2-3 kali seminggu, lebih jarang dari orang Amerika. Tapi mereka tetap meticulous soal kebersihan, fokus ke area kunci, pakai baju bersih setiap hari, dan gak lagi pakai fragrance cuma buat nutupin bau. 1. Parkir di Prancis itu tantangan kode warna. Di Prancis, skill nyetir itu gak sepenting kemampuan baca warna. Garis parkir itu kayak kode rahasia, setiap warna punya makna, dan salah bisa kena denda $145. Garis kuning, absolutely no go. Jangan berhenti, jangan parkir, jangan mikir. Garis putih, zona bayar parkir. Di Paris, lebih dari 90% tempat masuk tipe ini. Garis biru, reserved buat resident lokal. Gak punya permit? Siap-siap denda $135 sampai $145. Yang bikin tricky, Prancis gak pakai banyak sign, dan gak ada parking patrol kayak di AS. Sebagai gantinya, kamera diam
Scan plat nomor dan kirim tiket bahkan ke alamat AS. Kalau nemu sign zone blue, selamat. Itu salah satu zona parkir gratis. Tapi cuma kalau kalian punya disk khusus yang harus diset ke waktu mulai parkir. Nah guys, gimana? Udah pada pengen pindah ke Prancis belum setelah tahu 10 fakta gila ini? Jujur aja, gue sendiri jadi pengen banget nyobain hidup di sana. Terutama yang rumah 1 euro itu. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tulis di komen, fakta nomor berapa yang paling bikin kalian kaget. Gue personally shock banget sama yang desa naturis itu. Oh iya, next video kita bakal bahas tentang makanan aneh dari berbagai negara yang bikin lidah bergoyang. Jadi pastikan kalian udah subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan. Thanks sudah nonton sampai akhir guys. See you di video berikutnya.